always worry. All the time I don't feeling I'm safe here. Hujan kritik dari masyarakat dunia kepada Cina atas dugaan penindasan sejumlah besar warga suku Uighur mengalir deras. Kelompok minoritas muslim negeri tersebut disebut ditahan di kamp-kamp khusus untuk menjalani program reedukasi atau pendidikan ulang. Menurut Human Rights Watch, suku ini dipantau secara sangat ketat dan dipaksa belajar bahasa Mandarin. Mereka juga mendapatkan diskriminasi dari pemerintahnya. Di sisi lain, pemerintah Cina membantah keras tudingan-tudingan tersebut. Mereka mengatakan jika orang-orang Uighur di Xinjiang mendapatkan program pelatihan dan pendidikan vokasi atau kejuruan yang bermanfaat. Bahkan menurut undang-undang di Cina, negara multisuku dan multiagama itu memberikan hak-hak kebebasan beragama dan kepercayaan bagi warga negaranya, termasuk muslim suku Uighur. Lalu bagaimana sejarah suku Uighur bisa menjadi bagian dari Cina? Benarkah perempuan-perempuan suku Uighur sangat cantik? Pemirsa, inilah fakta-fakta Uighur versi on the spot. Suku Uighur adalah salah satu suku minoritas resmi di Republik Rakyat Tiongkok. Suku keturunan dari klan Turki ini hidup di Asia Tengah, terutama di provinsi Xinjiang. Menurut sejarah, bangsa Uighur merdeka telah tinggal di Uighuristan lebih dari 2000 tahun. Tapi Tiongkok mengklaim daerah itu sebagai warisan sejarah yang tak dapat dipisahkan, sehingga menyebut wilayah itu provinsi Xinjiang. Di sisi lain, orang-orang Uighur percaya fakta sejarah mereka menunjukkan jika klaim negara Tiongkok tidak berdasar dan sengaja menginterpretasikan sejarah secara salah demi kepentingan ekspansi wilayah. Meskipun telah lama menjadi bagian dari Tiongkok, bahasa Mandarin bukanlah bahasa asli orang-orang Uighur di Xinjiang. Jika dulu Uighur kuno memakai bahasa Turki, saat ini Uighur modern menggunakan bahasa Karluk, cabang dari bahasa Turki. Uighur modern mengadopsi beberapa bahasa dan aksara ke dalam bahasa mereka, seperti aksara Arab yang kemudian diadopsi menjadi aksara Chagatai, aksara Krilik, dan aksara Latin. Sebagian besar etnis Uighur tinggal di wilayah Xinjiang, wilayah terluas di Cina. Provinsi yang terletak di ujung barat itu berada di bawah kekuasaan Tiongkok sejak abad ke-18. Wilayah ini kemudian mengalami periode kemandirian singkat di tahun 1940-an. Namun pada 1949, Beijing kembali mendapatkan kontrol dan menyatakan jika wilayah dulu disebut Turkistan Timur atau Uighuristan itu menjadi bagian dari Tiongkok. Lalu berapakah jumlah warga suku Uighur yang kini menetap di Xinjiang? Menurut data, penduduk Xinjiang yang merupakan suku Uighur mencapai 10 juta orang atau kurang dari 50% dari jumlah total penduduk. Tetapi jumlah tersebut masih menjadi perdebatan karena para tokoh Uighur percaya jumlah mereka di sana bisa mencapai 15 juta orang. Selain di Cina, diperkirakan ada 5 juta orang suku Uighur di Turkistan Barat atau negara-negara pecahan Uni Soviet seperti Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, dan Tajikistan. Ada juga 75.000 suku Uighur yang tinggal di Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Turki, Eropa, dan Amerika Serikat. Awalnya orang-orang suku Uighur menganut kepercayaan Samanian, agama Buddha, dan Manikcheism.
Ketika Satuk dan Bugrakan penguasa Kharanit memegang kekuasaan, mereka mulai memeluk agama Islam. Dan sejak itu pula Islam berkembang dan menjadi satu-satunya agama orang Uighur di Uighuristan atau sekarang disebut Xinjiang. Pada masa kejayaan Islam di Uighuristan, sedikitnya ada 18 madrasah besar dengan lebih 2.000 siswa baru yang masuk per tahunnya. Selain belajar agama, di madrasah-madrasah inilah anak Uighur belajar membaca, menulis, logika, aritmatik, geometri, etik, astronomi, pengobatan, dan pertanian. Disebutkan jika bangsa Uighur memiliki sejarah lebih dari 4.000 tahun. Mereka telah menciptakan berbagai terobosan dalam peradaban dunia dan juga kebudayaan. Hal tersebut dibuktikan ketika pada awal abad ke-20 ditemukan peninggalan kuno bangsa Uighur berupa candi-candi, reruntuhan biara, lukisan dinding, dan barang-barang lainnya seperti buku dan dokumen. Karena penemuan itu hampir dipastikan jika orang Uighur kuno memiliki kemampuan arsitektur, musik, seni, dan lukisan yang tinggi, serta kemampuan dalam kerajinan emas, perak, dan tembikar. Karena itulah pada zaman dahulu penjelajah Eropa, Amerika, bahkan Jepang sangat kagum terhadap kepintaran dan kekayaan bangsa Uighur di daerah itu. Menjadi suku yang sebelumnya jarang terekspos, Uighur disebut-sebut sebagai salah satu suku yang memiliki perempuan-perempuan dengan paras cantik jelita. Ya, perempuan suku Uighur disebut-sebut sebagai perempuan tercantik sejagat. Kaum Hawa suku Uighur mempunyai kulit putih, mata coklat, dan rambut pirang dengan aksen wajah seperti Arab dan Eropa. Bahkan karena parasnya itu, salah satu artis Tiongkok keturunan Uighur, Dilraba Dilmurad, dinobatkan sebagai wanita tercantik di Asia menurut e-magazine Fashion Face Awards 2017. Bagaimana? Benar-benar cantik kan mereka? Xinjiang, kampung para orang Uighur ditambah suku Kazakh dan Hui berbatasan langsung dengan 8 negara tetangga sekaligus. Dengan luas sekitar 1,6 juta meter persegi, hanya seperempat wilayah Xinjiang yang bisa didiami manusia karena sisanya gurun taklah makan. Namun di balik gurun gersang itu terkandung kekayaan luar biasa seperti minyak, gas alam, dan batu bara. Oleh karena itulah provinsi tempat menetap suku Uighur ini menjadi aset sangat penting bagi perekonomian dan geopolitik negara tirai bambu. Dan pemirsa, itulah fakta-fakta suku Uighur versi On The Spot. Ingin tahu berbagai informasi update, unik dan menarik lainnya? Tonton terus On The Spot ya. Berlibur di pulau pribadi yang hanya bisa diakses oleh segelintir orang akan memberikan pengalaman tak terlupakan dalam hidup. Pulau eksklusif mana saja yang harga per malamnya sangat mahal sampai menyentuh angka miliaran rupiah? Temukan jawabannya sesaat lagi hanya di On The Spot.